Halo semua, kembali lagi dengan Vivi Tarot Channel di sini, Vivi Diary, dimana seperti biasa kita akan mencari tahu energi dan pesan untuk hari ini. Ini general reading, jadi nggak semuanya resonate. Kalian ambil aja bacaan-bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik kalian bisa jadikan antisipasi aja. Apapun yang terjadi, kita harus tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus berbijak dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi untuk hari ini. Come to the end. Observer. Here and now. Oke. Di sini. Ini bisa jadi kamu atau seseorang yang sering banget berpikir tentang sesuatu di masa lalu atau tentang sesuatu yang sudah terjadi. Mengingat masa lalu boleh untuk menjadikan pembelajaran buat kita agar kedepannya kita bisa jadi seseorang yang lebih baik, agar bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan yang sama. Tapi kalau terlalu memikirkan dan meratapi hal-hal di masa lalu, itu yang salah. Apalagi sebenarnya semuanya sudah berlalu. Misal kamu masih sering memantau seseorang di masa lalu, mencoba untuk mencari-cari tahu keadaan seseorang di masa lalu, yang ada hanya akan membuat tekanan batin dalam hati kamu. Kamu harus benar-benar bisa untuk merilis apa yang memang sudah terjadi, menerima kenyataan bahwa kamu saat ini harus fokus apa yang ada dalam hadapan kamu saat ini dan sekarang ini untuk tujuan masa depan kamu. Bukan melulu memikirkan tentang apa yang sudah terjadi. Semuanya sudah terjadi. Terima kenyataan tentang apa yang kamu hadapi saat ini dengan rasa syukur. Mungkin jika ada sesuatu yang hilang dalam hidup kamu, percayalah sesuatu itu mungkin akan terganti dengan sesuatu yang lebih lagi. Jadi jangan terlalu melihat ke belakang. Melihatlah apa yang saat ini ada dalam hidup kamu dan sekarang ini. Karena hidup itu terus berjalan ke depan, bukan mundur ke belakang. Kamu harus maju melangkah ke depan, bukan melangkah ke belakang, nabrak nanti.
Oke, jadi beberapa masih sering banget di sini untuk ngelihatin entah itu seseorang di masa lalu, ya, yang dimana sebenarnya kamu hanya buang-buang waktu, atau nanti ketika kamu mendapatkan informasi atau kabar tentang dia yang ada hanya tekanan batin atau harapan yang tak pasti, ya. Jadi kayak kamu buang-buang energi kamu buang-buang waktu kamu gitu loh. Teruslah melangkah ke depan. Ya. Atau di sini ada seseorang yang masih fokus ke kamu ya. Dia masih memantau kamu karena apa yang saat ini dan sekarang ini jalani ya tidak sesuai dengan harapan. Oke, kalau orang lain fokusin kamu itu terserah ya, urusan mereka. Tapi kalau bisa, kalau kamunya stop untuk terus-terusan menoleh ke belakang. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada first chakra, ada walking away, ada blossoming abundance. Iya, ini lebih ke arah untuk beberapa kalian yang lagi berusaha untuk move on ya, yang masih terjebak dengan situasi di masa lalu. Ayo semangat untuk melangkah di sini. Ada cakra pertama ya, tentang semangat kamu. Mungkin beberapa di sini ada yang merasa putus asa. Cakra dasar ya, tentang keseimbangan dalam hidup kamu di sini. Ya, tentang semangat kamu. Terus mungkin kalau cakra ini pertama ini muncul, mungkin akan ada sebuah keseimbangan dalam materi kamu ya. Tapi kalau cakra ini lagi bermasalah, mungkin beberapa dari kalian diingatkan, ada yang terlalu berambisi untuk mengejar uang, yang jatuhnya bakal kurang baik untuk kamu. Ya. Kita mempunyai impian akan kesuksesan, keberhasilan secara materi, it's okay. Itu memang harus kita punya cita-cita dalam hidup. Ya, untuk lebih memberikan semangat buat kita. Tapi terlalu ambisi berlebihan itu yang kurang baik. Ya. Terus di sini ya, kamu diminta untuk walking away dari sesuatu yang memang sudah berlalu, tapi kamu masih sering noleh-noleh ke belakang. Ya. Berjalanlah lurus ke depan. Banyak abundance, banyak keberlimpahan, banyak berkah yang akan datang buat kamu. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Enlightenment. Discovery. Complacency. Oke. Ada situasi di mana beberapa dari kalian ada yang merasa sedih dengan ketidakpuasan apa yang saat ini kamu jalani. Apa yang kita saat ini jalani akibat dari keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan atau dampak dari sesuatu yang kita lakukan di masa lalu. Mungkin yang harus kita lakukan di sini berusaha untuk menerima apa yang sudah terjadi ya. Karena kok aku ngelihat di sini untuk beberapa masih meratapi tentang apa yang udah terjadi. Ini bukan tentang hanya orang masa lalu dalam hubungan ya. Mungkin sempat ada kegagalan dalam materi,
usaha, kegagalan dalam rumah tangga, atau apapun itu yang ada di masa lalu, kayak masih menjadikan kesedihan buat kamu, ya. Memang ada sesuatu yang hancur, gagal, kita boleh sedih gitu loh. Itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau terlalu sedihnya itu berlarut, ya terlalu meratapi, itu yang salah. Karena kita harus bangkit. Kita nggak bisa harus stuck di situ. Kita harus bangkit, melangkah maju ke depan dan fokus kepada apa yang saat ini kita jalani, yang sekarang ini gitu. Nggak bisa melulu terus-terusan melihat ke belakang. Dan mungkin beberapa ya, ada sesuatu yang sulit untuk kamu bisa menerimanya dan akhirnya masih terfokus dengan sesuatu di masa lalu adalah tentang introspeksi diri. Kadang apa yang terjadi dalam hidup kita nggak semuanya kesalahan orang lain. Oke, memang seseorang salah. Mungkin kamu bangkrut dalam keuangan atau gagal dalam keuangan karena ada manipulasi dari seseorang atau dibohongi seseorang, atau kamu gagal dalam sebuah hubungan ya dengan seseorang di masa lalu. Mungkin di sini oke, dia berkhianat, dia berbohong, dia menipu dan sebagainya. Tapi ya, semesta mengatakan ke kamu, tidak semuanya kamu harus menyalahkan apa yang udah terjadi ya, itu karena orang lain. Tapi coba deh mulai untuk discovery, mulai melihat ke dalam, untuk introspeksi diri. Sebenarnya jawabannya itu ada diri kamu. Apalagi untuk kalian yang gagalnya, yang salahnya itu nggak sekali dua kali. Mungkin kamu gagal dalam percintaan itu nggak sekali dua kali, udah berkali-kali. Tapi kenapa kok tetap gagal aja? Mungkin kamu menyalahkan, oh jangan-jangan aku ditutup orang, jangan-jangan auraku, rezekiku, jodohku ditutup orang. Padahal jawabannya itu ada di diri kamu sendiri loh di sini. Coba untuk introspeksi diri. Kenapa sih aku bisa dimanfaatkan oleh orang? Oh, ternyata meskipun oke, dia salah, dia manfaatin, tapi ternyata aku ada salahnya loh di sini. Aku terlalu percaya sama seseorang sehingga orang lain bisa memanfaatkan aku. Aku terlalu gak enakan sehingga mereka selalu memanfaatkan aku. Berarti agar aku bisa keluar dari situasi itu, aku harus berubah agar kedepannya aku gak terjadi lagi. Oke, mulai saat ini aku harus fokus sama diri sendiri untuk mencintai diri sendiri. Ya. Terus dalam usaha atau pekerjaan, misalnya di sini, aduh kegagalan itu hancur ya, kenapa ya gitu loh, aku udah berusaha kok gagal terus gitu, jangan-jangan aura aku ditutup. Stop, itu hanya akan memperburuk sugesti kamu. Bersugestilah yang baik-baik agar terwujud sesuatu yang baik. Mungkin kita bisa mencoba untuk introspeksi diri. Oke, dalam membuka usaha, pekerjaan atau apapun itu, mungkin aku terlalu berharap tinggi akan keuntungan dalam sebuah usaha yang aku lakukan. Karena mungkin omongan orang, kamu usaha ini loh, nanti keuntungan kamu bakal banyak. Atau kamu sendiri yang berangan-angan, usaha ini akan menguntungkan, usaha ini akan menghasilkan. Tapi ketika kamu jalani, drop, hasilnya gak sesuai dengan harapan, makin drop, yang ada kerugian, makin parah. Karena apa? Mungkin dalam usaha kita hanya memikirkan keuntungan tanpa memikirkan sebuah resiko. Padahal dalam usaha itu pasti ada untung dan ruginya. Kita harus memikirkan sebuah kerugian untuk apa? Untuk berjaga-jaga kalau ada resiko terburuknya, kayak gitu. Jadi jangan hanya memikirkan keuntungan tapi resikonya. Jadi ketika ada sebuah kerugian yang terjadi, kita udah tahu sikap seperti apa nih yang harus kita lakukan untuk menghadapi kerugian itu, karena udah dipikirkan sebelumnya.
Terus di sini ada seseorang yang nyakitin kamu, yang ngianatin kamu, dan kamu kecewa di sini. Ya, karena apa? Oke, dia nyakitin kamu, dia salah, dia berselingkuh, dia berkhianat, berbohong dan sebagainya. Oke, dia salah. Tapi kenapa kok terus-terusan terjadi? Berarti kitanya yang mungkin terlalu berharap berlebihan kepada seseorang. Kamu berpikir kamu udah baikin, kamu udah tulusin dia, kamu berharap timbal balik. Tapi nyatanya tidak sesuai, kamu kecewa kenapa dia melakukan ini, kamu gak terima karena kamu udah berkorban lah. Stop, mungkin jadikan pembelajaran. Kalau dalam menjalani hubungan, jangan terlalu berharap dulu. Jalani aja dulu seperti air mengalir. Jangan hanya memikirkan dalam sebuah hubungan itu, menilai seseorang itu ketika baik-baiknya aja, ketika perhatian-perhatiannya aja. Karena dalam sebuah hubungan kita tahu karakter seseorang seperti apa. Kita harus bisa untuk menilai seseorang ketika momen pertengkaran, bukan ketika baik-baiknya. Aku suka dia nih karena dia baik, dia perhatian, ya, dia lembut, dia begini begitu, sopan dan sebagainya. Kamu hanya melihat baik-baiknya sehingga kamu ada harapan, oh dialah pasanganku, dialah jodohku. Padahal yang benar, kamu bisa menilai seseorang itu pantas atau enggaknya. Coba lihat dari ketika kamu momen pertengkaran sama dia. Gimana cara dia mengatasi masalah tersebut? Apakah dia kabur-kaburan ataukah dia effort untuk menjelaskan biar nggak kaget ketika ada pertengkaran, ya. Jadi menilai itu bukan di saat indah-indahnya hubungan, tapi di saat situasi pertengkaran dan bagaimana kalian berdua menyelesaikannya, ya. Karena hubungan itu nggak melulu tentang indah-indahnya, ya. Pasti ada pasang surutnya gitu. Oke. Dan mungkin jika kamu masih merasa ragu, mungkin kamu bisa mendapatkan pencerahan, ya. Entah kamu bisa mendengarkan motivasi-motivasi, ya. Atau di sini kamu bisa mencari pencerahan dari orang yang kamu percayai gitu ya, untuk membangun kamu, untuk meyakinkan kamu jika kamu harus bangkit. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada yang lagi kerja ya, occupation di sini memiliki semangat tinggi ya. Tapi kamu juga harus memikirkan kesehatan ya, jangan kerja mulu, kesehatannya terabaikan ya, kayak makan, tidur yang cukup, olahraga yang cukup. Jadi apapun itu harus seimbang. Akan ada hadiah yang akan datang buat kamu di sini. Mungkin kamu akan dapat hadiah. Semoga ini hadiah dari semesta atas kesabaran kamu selama ini, atau di sini hadiah dari pasangan, teman, atau kamu mendapatkan bingkisan dari seseorang ya. Oke, ada marriage. Aku akan coba untuk klarifikasi aja ya di sini. Aku mulai dari occupation. Ya, mungkin aktivitas sehari-hari ya di chariot, perjalanan kerja, ada yang lagi jalan kerja, ya hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, berangkat pulang hati-hati, berangkat atau mau pulang, ya jangan lupa membaca doa dalam perjalanan. Oke. Terus ada seseorang yang dianya suka sama kamu, dianya cinta sama kamu, dia ingin memberikan sesuatu sama kamu. Terus ada seseorang yang berdealing dengan kamu, dimana seseorang ini suka on off ya, atau datang dan pergi dalam hidup kamu. Aku rasa sudah saatnya kamu ambil keputusan dan ketegasan.
Karena kalau enggak, kamu hanya akan buang-buang waktu. Seseorang ini sebenarnya masih takut untuk berkomitmen atau takut untuk menikah. Jadi jangan sampai kamu buang-buang waktu kamu menunggu seseorang yang masih belum pasti. Yang ada nanti kamu akan merasa berat sendiri ya. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini, apa yang akan terjadi untuk energi kamu di hari ini? Ada konflik, ada stres, ada masker, ada foul, ada luck, ada disturbance. Oke, kita akan klarifikasi satu-satu ya di sini. Klarifikasi dapat di sini konflik. Hati-hati untuk kalian di sini. Mungkin ada sebuah konflik yang terjadi, ya. Entah itu karena perdebatan, kesalahpahaman, entah itu dengan pasangan, teman, keluarga, ya. Tapi diharapkan di sini jika seandainya beberapa mengalami sebuah konflik dengan seseorang, milikilah kesabaran, jangan terlalu terbawa emosi hingga kamu mengatakan kata-kata yang bisa menyakiti hati seseorang. Ya. Jadi kalau kamu ada konflik atau kesalahpahaman atau apa, ya kamu boleh mengekspresikan perasaan kamu, tapi jangan dibawa emosi, ya. Jadi hati-hati ya di sini. Oke. Ada beberapa di sini yang merasa masih sedih atau stres, mungkin karena ada kekecewaan di masa lalu. Itu tadi ya aku jelaskan panjang lebar tentang masa lalu. Jika kita nggak bisa untuk terus-terusan meratapi tentang kesedihan atau kekecewaan di masa lalu, kita harus bangkit melangkah, karena hidup itu ya melangkah ke depan bukan ke belakang. Jadi di sini ada beberapa dari kalian yang masih merasakan kesedihan atau stres mikirin tentang seseorang yang udah ngecewain kamu. Hati-hati di sini ada seseorang yang hanya memakai topeng dalam hidup kamu. Dimana seseorang ini hadir ke dalam hidup kamu hanya karena menginginkan kepuasan, kesenangan, entah itu tentang gairah seksual, entah itu tentang uang. Jadi biar kamu nggak kecewa untuk kedepannya, ya kalau misalkan ini tentang gebetan atau orang baru yang ingin mendekat sama kamu, kenali dulu. Jangan langsung memiliki harapan, takutnya kamu kecewa. Atau di sini ada teman yang baik-baikin kamu, yang caring sama kamu, ujung-ujungnya di sini tentang uang. Ya, jadi ada seseorang di sekitar kamu yang dia itu memakai topeng, yang di mana dia baik di depan kamu tapi memiliki maksud dan tujuan tertentu. Oke. Terus ada seseorang yang sudah tidak berkomunikasi dengan kamu, di mana seseorang ini menyebut nama kamu ya di setiap doanya.
agar kamu bisa selalu keinget dia. Mungkin dia entah udah bisa ilmu kebatinan, atau di sini memang dia belajar ilmu kebatinan, sehingga meskipun kamu dengan dia nggak berkomunikasi, dia itu ngebatin kamu agar kamu teringat sama dia. Ya, mungkin itu sebabnya beberapa dari kalian masih terfokus dengan sesuatu di masa lalu. Ya. Oke, kamu di sini mungkin juga harus mengimbangi dengan doa juga ya. Tapi itu tadi ya, mental kita, sugesti kita. Semakin kita percaya dengan situasi di mana, oh ada seseorang yang menutup, oh ada seseorang yang begini, ya, itu akan semakin memperkuat energi tersebut. Tapi kalau kita memiliki keyakinan, aku punya Tuhan yang akan melindungi diriku. Mungkin ini adalah cobaan, ya. Sebuah kegagalan ini bukan karena orang menutup lah. Aku tahu, ya, kalau memang Tuhan mengizinkan ya sesuatu ini terjadi sama aku. Tapi ada saatnya, ya, ujian ini berakhir. Dan apa yang menjadi milikku akan tetap jadi milikku. Karena apa yang menjadi takdirku, meskipun ada hambatan dan halangan, meskipun ada seseorang yang menutupnya, ya, sekalipun di sini ada seseorang yang menutupnya, ya, Tuhan akan tahu takdir itu akan menemukanku. Karena memang takdir itu adalah milikku. Tapi memang meskipun kamu berharap, kamu mengejar, kamu menggenggam erat sesuatu, tapi kalau bukan takdir kamu, sesuatu itu akan terlepas dari genggaman kamu bagaimanapun caranya. Ya, jadi jangan terlalu mengkhawatirkan tentang sesuatu hal dalam hidup kamu ke depannya, ya, yang hanya akan membuat kamu stres sendiri. Jalani aja. Karena semua itu sudah ada takdirnya. Kalau kamu mengerti ya ada yang namanya takdir, kamu gak akan terlalu mengkhawatirkan tentang sesuatu yang berlebihan untuk apa yang akan terjadi ke depannya. Ya. Di sini akan ada sebuah keberuntungan untuk kamu. Ya, untuk kamu yang sudah berusaha untuk memulai sesuatu yang baru. Ya, hidup kamu akan memenuhi keberuntungan di sini. Mungkin di sini ada yang mau memulai usaha baru, ya, mungkin usaha ini akan membawa keberuntungan untuk kamu, atau ada yang memulai untuk membuka lembaran baru. Pokoknya ada sesuatu yang baru, ide baru yang akan membawa keberuntungan, ya, buat kamu. Terus di sini hati-hati, beberapa dari kalian yang mungkin ngerasa sering pusing, akhir-akhir ini sering pusing, sulit tidur, badan tiba-tiba lemes atau capek banget, ngilu banget, nyeri banget. Padahal kalau dipikir-pikir, mungkin kamu tidak melakukan aktivitas yang berat, tapi kenapa kayak ngilu banget, sakit banget di bagian-bagian tertentu. Ya, misalkan sakitnya itu kalau mau menjelang malam, ya, menjelang malam sampai malam gitu ya. Tapi kalau pagi kamu udah nggak ngerasain sakit, ya, capek-capek, pegelnya, lelahnya, ngilunya itu hilang gitu loh. Tapi kenapa ketika malam hari itu ngilu banget, sakit banget, ya. Beberapa ada yang kepalanya yang pusing, berat banget di pundak. Ya, ada yang sampai sulit tidur. Hati-hati, banyak berdoa. Coba kamu melakukan mandi garam laut ya, bukan garam dapur. Ya, coba kamu mandi garam laut. Aku melihat beberapa yang memiliki gejala-gejala seperti ini ada gangguan dari, ya, makhluk astral. Entah itu karena kamu sempat melewati tempat-tempat yang rawan, mungkin tempat-tempat yang sudah lama nggak dihuni, entah secara sengaja atau enggak. Atau di sini, ya, untuk yang laki-laki yang biasanya kayak lagi di jalan tol gitu ya, masih jauh dari toilet,
ya, mau pipis, mau buang air gitu ya. Di sini karena waduh kelamaan, ya udahlah, ya buang air di bawah pohon aja, takutnya seperti itu, ya. Atau di sini ya kamu sempat pergi kemana lah, atau memang ada kiriman dari seseorang. Ya, jadi aku melihat beberapa dari kalian yang kayak ngerasa pusing, pundaknya berat, atau tiba-tiba ngerasa ngilu banget di bagian tertentu, atau bahkan sulit tidur. Hati-hati di sini. Kok aku melihat beberapa dari kalian tuh digandolin oleh jin, atau ada hantu, ya, atau ada makhluk astral, atau pokoknya ada pengganggu di sini. Makanya kamu kayak sering capek, ya, badannya sering berat, ya, pegel-pegel, atau ngilu di bagian tertentu, ya. Entah ini kiriman dari seseorang, ya, mungkin untuk membuat kamu malas kerja, ya kan, kayak berat gitu ya, malas, pinginnya rebahan terus. Akhirnya apa? Mungkin ini pesaing kamu. Akhirnya ada masalah dalam pekerjaan kamu, atau target kamu menurun dan sebagainya. Atau di sini ya ada seseorang yang mengirim sesuatu ini, karena kalau udah kayak gini ya, kamu gendong seperti ini, ya kamu nanti akan sering capek-capek atau berat badan kamu, ya, ngilu banget gitu ya, ngerasa mungkin jangan-jangan aku kolesterol atau asam urat nih gitu ya, kayak ngilu-ngilu gitu loh di sini. Ya, ternyata ada sesuatu ini. Ya, coba untuk mandi garam di sini. Ya, untuk antisipasi awal lah. Ya, untuk mencegah agar tidak semakin menjauh gitu ya. Atau di sini itu tadi ya, mungkin kamu ke tempat apalah gitu ya, kamu menginjak sesuatu ya, atau ini apalagi apa ya, pokoknya yang beberapa ngerasa kayak kurang enak badan ya, kayak pegel, lebih ke arah pegel gitu loh di sini ya, terus pundak ya pusing gitu ya. Banyaklah berdoa ya, meminta pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan agar terhindar dari sesuatu hal-hal negatif ini. Apa yang terjadi untuk kalian di hari ini ya? Apa yang terjadi untuk kalian di hari ini? Ya, ada seseorang yang mencoba untuk menyerang kamu ya, dengan mengirimkan sebuah energi negatif berbentuk jin atau berbentuk makhluk astral atau apapun itu untuk mengikuti kamu. Ya, biar kamu itu mudah lelah, males-malesan. Mungkin ini adalah pesaing kamu ya, yang atau siapapun itu yang menginginkan dia lebih baik dari kamu. Kalau kamu males-malesan, ya mungkin dia lebih unggul lah, atau dia bisa mengalahkan kamu kayak gitu. Ya, kalau dibiarkan ini bisa jadi sakit ya. Sakitnya itu lebih ke arah mungkin kamu akan kayak gampang lelah gitu ya. Terus kan kayak kamu harus mengangkat beban berat terus sih. Ya kan, bayangin kalau kamu ngangkat beban berat berhari-hari, pasti kan badan kamu itu kayak remek semua gitu ya, protol semua atau capek semua gitu ya. Kalau dibiarin itu ngaruh ke kesehatan kamu nanti, fisik kamu ya. Terus hati-hati, ada seseorang yang mengintai kamu tanpa sepengetahuan kamu. Dia tidak sebaik yang kamu kira. Iya, ada seseorang yang bertopeng nih di dalam hidup kamu. Seseorang ini hanya baik di depan kamu tapi kurang baik di belakang kamu, karena dia memiliki maksud dan tujuan tertentu ke kamu. Ya, dia selalu mengintai kamu untuk melihat momen-momen yang tepat untuk dia melancarkan aksinya. Jadi waspada dan berhati-hati. Ya. Ya, di sini hati-hati, mungkin ada yang beberapa di sini jadi kurang sehat atau tidak enak badan ya. Hati-hati, apalagi itu tadi ya, di pundak atau kepala atau di bagian-bagian tertentu itu ngerasa pegel banget. Ya. Hati-hati, ternyata beberapa dari kamu di sini udah percaya dengan orang yang salah, di mana dia baik di depan namun buruk di belakang. Iya. Ini kayak jangan-jangan orang yang membuat sesuatu ke kamu ini itu tadi ya, dia kayak orang di sekitar kamu sebenarnya. Ya, entah siapa kamu ini, dia tuh kayak baik banget di depan kamu, tapi di belakang kamu mungkin dia itu ya mengirim sesuatu, menempelkan sesuatu di tubuh kamu.
Oke, kita akan tarik pesan-pesan untuk hari ini. Pesan-pesan untuk hari ini. Hukum ketertarikan. Setiap pikiran kamu adalah investasi yang menghasilkan. Ya, di sini. Baik atau buruk ya. Jadi pikiran kamu itu akan menghasilkan sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Karena itu tanamlah dengan bijak. Anda bisa memilih pikiran kamu yang menyelaraskan dengan cinta, damai, dan harmoni. Iya. Apa yang terwujud dalam hidup kita, apa yang terjadi dalam hidup kita, sebagian adalah dari sebuah hukum ketertarikan pikiran kita. Kalau kemarin-kemarin kamu selalu memikirkan baik, mungkin yang terwujud dan kamu jalani saat ini adalah sesuatu yang baik. Tapi mungkin kalau kamu kemarin-kemarin sempat mengkhawatirkan tentang sesuatu, oh jangan-jangan nanti aku begini, dan itu terus berterusan ya. Bisa jadi apa yang tertarik dan apa yang terwujud kamu hadapi, kamu jalani saat ini adalah sesuatu yang kurang baik. Ya, makanya di sini kan kita harus bijak dalam memikirkan sesuatu. Kalau bisa selalu memikirkan hal yang baik agar apa yang terjadi dalam hidup kamu itu adalah sesuatu yang baik. Oke, air. Air memiliki kekuatan penyembuhan. Penuhi kembali energi. Keberadaanmu dengan mengunjungi laut, danau ataupun sekedar mandi air garam. Tuh kan nyambung di sini, mandi air garam. Ya, mungkin beberapa dari kalian mungkin entah itu ngerasa oke lah, mungkin ada yang merasa seret atau kayak selalu teringat terbayang seseorang ya, karena tiba-tiba ternyata seseorang di sini ngebatin kamu. Lah di sini mungkin semesta ngomong ke kamu ya, air bisa menyembuhin kamu loh. Ya, di sini air sangat bermanfaat buat kamu. Ya, entah kamu meluangkan waktu ke laut atau danau ya, atau mungkin kalau nggak ada waktu kak, nggak ada budget, kan perlu budget kak buat ke laut atau danau, kamu bisa melakukannya, antisipasinya ya, hanya sekedar mandi air garam laut itu loh ya. Mungkin kamu bisa melakukan 3 kali berturut-turut, yang ganjil ya, 3 kali berturut-turut atau 7 hari berturut-turut gitu loh. Coba deh ya, entah itu kamu yang merasa itu tadi ya, auranya ditutup orang lah, atau di sini merasa jodohnya ditutup orang ya, rezekinya seret, atau merasa tiba-tiba itu tadi ya badan capek-capek semua ya. Semesta ngomong air itu sangat berpengaruh di sini buat kamu ya. Air garam, air laut, air danau itu membantu kamu menyembuhkan diri kamu. Entah kamu secara sadar atau nggak sadar ya. Ada yang beberapa yang nggak sadar, dikira wah ini mungkin pegel-pegel biasa gitu. Padahal kalau dipikir-pikir kamu nggak melakukan aktivitas berat loh di sini. Ya. Kuat dan tegar. Sesungguhnya kamu jauh lebih kuat dan tegar dibandingkan dengan apa yang kamu kira. Jangan menyerah, kekuatan dan ketegaran ini akan mendatangkan hasil yang membahagiakan. Jadi untuk kalian yang mungkin sempat ngerasa hal-hal seperti itu ya, kayak sempat putus asa, sempat nyerah, sempat bingung, aku harus menyembuhkan di mana nih, aku harus berobat kemana nih, gitu loh. Ya, kamu di sini sesungguhnya adalah seseorang yang lebih kuat dan tegar dibandingkan apa yang kamu kira. Jadi kamu berpikir bahwa kamu nggak mampu untuk mengatasi sendiri ya, kamu udah mungkin berobat ke sana kemari ya, tapi nggak bisa atau apa. Di sini coba gunakan air ya. Mungkin ini di luar pikiran kamu ya, di luar perkiraan kamu, ternyata kamu bisa melakukannya hanya dengan sebatas air. Coba deh lakukan di sini ya, beberapa dari kalian ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk energi dan pesan hari ini ya. Bye bye.